Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang UI UX atau User Interface dan User Experience. Nah, sebelum itu kita harus berdoa dulu ya teman-teman semua. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa cukup. Oke, teman-teman semua, kemarin telah membahas berbagai materi ya, tapi sekarang kita akan membahas materi di mata kuliah IMK ini tentang UI UX. Nah, sebelum itu kita akan melihat dulu apa aja nih yang akan kita pelajari di UI UX ini. Pertama, kita akan membahas mengenai pengertian UI UX, yang kedua tentang fungsi UI UX, dan yang terakhir kita akan mempelajari tentang perbedaan UI UX itu sendiri. Nah, sebelum kita beranjak jauh, kita pastinya akan membahas terlebih dahulu tentang pengertian UI UX itu. Oke, teman-teman, di sini aku akan menjelaskan tentang UI dulu ya, atau user interface. Nah, di sini user interface ini berfokus gitu pada tampilan visual produk seperti tombol, icon, layout, animasi dan lain-lain. Tujuannya itu adalah untuk membuat desain yang estetis dan mudah digunakan. Nah, seperti yang sudah dijelaskan secara singkat ini gitu ya. Bagian tampilan desain visual dari sebuah sistem ini merupakan tampilan depan yang biasa ditemui oleh pengguna sebuah aplikasi atau situs website. UI juga bertugas sebagai penghubung antara aplikasi dan pengguna untuk saling berinteraksi. Nah, sebab yang telah tadi dijelaskan gitu tugasnya, selain untuk menghubungkan pengguna, UI juga dituntut untuk memiliki tampilan yang bagus dan juga mudah digunakan. User interface ini memiliki beberapa komponen utama seperti tombol, tema, icon fotografi, layout, animasi produk, hingga komponen visual interaktif lainnya. Nah, seluruh komponen di UI ini juga berfokus pada desain yang menarik dan untuk kemudahan pengguna. Oke, itu untuk pengertian UI-nya ya. Selanjutnya kita ke pengertian UX-nya atau user experience. Nah, di sini juga user experience berfokus pada pengalaman pengguna melalui desain yang nyaman dan sesuai kebutuhan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memberikan pengalaman menyenangkan bagi pengguna gitu. Nah, selain itu juga desain produk yang menggunakan pendekatan pengguna, metode pendekatan ini juga dimaksudkan untuk menciptakan produk yang memiliki nilai sesuai dengan kebutuhan dari pengguna. Fokus daripada user experience ini adalah untuk menciptakan desain produk yang dapat memberikan pengalaman menyenangkan bagi pengguna saat digunakan gitu. Terus dengan desain yang mudah juga digunakan dan produk yang nyaman, pengguna juga bisa mendapatkan pengalaman yang menyenangkan. Nah, beberapa komponen dari UX ini juga memberikan contoh seperti struktur desain, aspek visual design, fitur produk, navigasi penggunaan produk, dan berbagai produk interaksi dengan pengguna lainnya. Biasanya UX ini juga menentukan pemilihan branding voice, konten, dan strategi copywriting yang sesuai dengan target audiens gitu ya. Nah, itu pengertian untuk UX-nya sendiri. Jadi, antara UI UX ini saling berkaitan ya, dari segi desain gitu, segi penggunaannya dan user experience-nya. Oke, kita selanjutnya masuk ke fungsi UI UX. Nah, dari pengertiannya sendiri juga gitu, kita sudah bisa menyimpulkan sedikit gitu ya mengenai perbedaannya dari UI UX itu sendiri. Nah, meskipun demikian gitu, UI UX juga mempunyai kesamaan dalam fungsinya. Jika kamu gitu belajar, tertarik untuk belajar UI UX, bisa simak fungsinya. Yang pertama itu apa? Nah, yang pertama itu untuk menciptakan produk sesuai dengan kebutuhan pengguna gitu. Nah, di sini juga kalau misalnya
Secara singkatnya gitu, saya tuliskan fokus pada kemudahan navigasi dan fitur. Nah, UI UX juga sama-sama gitu berfungsi untuk menghasilkan produk yang dibutuhkan oleh pengguna. Menciptakan produk yang berfokus pada pengalaman pengguna, artinya juga kamu perlu menghadirkan fitur-fitur kemudahan navigasi dan tampilan yang memang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan pengguna. Nah, jenis produk demikian juga cenderung gitu lebih mudah diminati. Hal ini juga memungkinkan sebab pengguna bisa merasa nyaman dan merasa kebutuhannya terpenuhi gitu ya dengan produk yang kamu bikin. Dengan rasa nyaman dan puas ini, penjual produk gitu bisa terus meningkat, begitu pula dengan bisnis kamu gitu ya jika ingin memulai bisnis. Nah, yang kedua, meningkatkan angka penjualan. Apa gitu ya yang dimaksudkan meningkatkan angka penjualan. Nah, di sini juga desain UI UX yang baik gitu meningkatkan conversion rate. Nah, produk aplikasi atau maupun website yang memiliki UI UX baik dapat membuat pengalaman pengguna menjadi menyenangkan. Ini artinya produk dapat memberikan layanan secara optimal sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pengguna. Secara tidak langsung juga hal ini mengisyaratkan adanya strategi peningkatan bisnis. UI UX juga, UI UX yang baik itu dapat yang telah tadi disampaikan dapat meningkatkan dikarenakan adanya desain UI UX memudahkan pengguna sehingga aksi pembelian atau berlangganan ini pada aplikasi maupun website menjadi lebih mudah dijangkau. Nah, yang ketiga yaitu meningkatkan kepuasan pengguna gitu terhadap produk yang kita bikin gitu. Di sini penjelasan loyalitas. Maksudnya apa? Maksudnya gitu, seperti yang sudah dijelaskan gitu sebelumnya, pengalaman pengguna juga membentuk rasa nyaman dan keterikatan pada sebuah produk, memberikan tidak ragu gitu meninggalkan produk yang kita buat gitu. Jadi mereka tidak akan tergoda oleh produk yang lain gitu yang lebih bagus dari UI UX kita. Tapi sebaliknya juga jika tampilan produk menarik dari pengguna bisa dengan mudah menggunakan berbagai fitur sesuai dengan kebutuhannya. Pengguna juga dapat merasa senang gitu dan puas dengan produk yang kamu bikin. Nah, kepuasan inilah gitu yang membuat si pengguna bertahan untuk terus menggunakan produk tersebut. Nah, itulah 3 fungsi UI UX yang saya dapat sampaikan gitu. Selebihnya pasti banyak gitu fungsi UI UX, tapi kamu dapat mencarinya yang lain gitu ya di platform apa saja. Oke. Kita sekarang masuk ke perbedaan UI UX. Nah, jika sebelumnya gitu kamu hanya mempelajari perbedaan UI UX dari pengertiannya aja gitu dan pembahasan ini kita akan membahas lebih dalam lagi ya. Untuk belajar UI UX juga setidaknya gitu kamu perlu mengetahui aspek apa saja yang membedakan keduanya. Oke. Nah, di sini perbedaan UI itu bisa dilihat dari tujuan, proses desain, komponen, tools, skill. Di sini juga tujuan desainnya dari perbedaan UI ini yaitu keindahan visualnya. Terus yang kedua proses desain itu jadi UI itu berfokus gitu pada estetika gitu ya tampilannya. Terus untuk yang komponen ini lebih berfokus gitu pada warna, tipografi, animasi dan lain-lain. Untuk tools yang bisa digunakan gitu oleh teman-teman di UI ini bisa menggunakan Adobe Illustrator dan Figma ataupun tools-tools yang lainnya. Terus skill yang dibutuhkan ini pada UI atau user interface ini yaitu kreativitas, branding, grafis dan lain-lain gitu ya yang bisa teman-teman mempunyai skill gitu untuk di UI ini. Oke, itu untuk UI-nya. Nah, ini untuk UX atau user experience yang pada perbedaannya yang ditujuan tadi kan UX ini berfokus pada tampilan gitu. Nah, kalau misalnya UX ini berfokus gitu pada pengalaman pengguna. Jadi kita harus memperhatikan gitu pengguna itu nyaman nggak sih dengan produk yang kita bikin ataukah bagaimana gitu. Jadi untuk UX ini kita harus berfokuskan pada pengalaman pengguna yang memang nyaman gitu dengan produk yang kita buat. Oke, yang kedua yaitu tentang
proses desainnya gitu. Proses desainnya itu UX berfokus pada kebutuhan pengguna gitu, seperti pada namanya gitu, user experience. Nah, untuk komponennya ini UX berfokus pada navigasi, struktur, fitur dan lain-lain gitu yang nantinya kita bisa menanyakan nih ke pengguna ini gitu. Apakah fitur-fitur ini cocok ataukah malah membuang-buang karena ada double fitur ataupun dan sebagainya gitu ya. Nah, untuk tools yang bisa digunakan di UX ini yaitu Adobe XD dan InVision. Nah, skill yang dibutuhkan pada UX ini yaitu riset, analitik, problem solving. Nah, untuk perbedaan ini juga gitu di keduanya dapat disimpulkan gitu ya. Selain memiliki perbedaan di definisinya, UI UX juga memiliki perbedaan yang mendasar pada tujuannya. Tujuan pembuatan desain UI berfokus pada nilai estetika dari tampilan sebuah produk. Sementara gitu, untuk UX sendiri memiliki tujuan untuk memberikan pengalaman pengguna yang menyenangkan. Nah, dapat disimpulkan juga gitu, UX berfokus pada keindahan tampilan desain, sementara UX berfokus pada kepuasan pengguna sebuah produk. Desain UI juga, desain UX yang baik juga dapat membantu terkagum gitu dan memiliki kesan pertama yang baik pada tampilan produk. Namun, kamu juga gitu perlu mengetahui kualitas dari UX itu sendiri gitu ya. Kamu perlu mencoba untuk menggunakannya terlebih dahulu gitu. Nah, yang perbedaan yang kedua di proses desain ini, perbedaan keduanya antara UI UX ini mempunyai proses desain yang juga berbeda gitu ya. Proses desain UI UX juga sama-sama gitu diawali dengan tahapan riset. Meskipun begitu, riset yang dilakukan pada dua jenis desain produk ini berbeda. Riset pada desain UI berdasarkan pada estetika dan penyesuaian konsep produk. Untuk desain UX-nya, riset yang diperlukan adalah berupa riset pengguna. Misalnya gitu, seperti mengetahui kebutuhan pengguna dari kebiasaan menggunakan kebutuhan gitu, penggunaan dalam menggunakan produk tertentu gitu ya. Proses pembuatan desain UX cenderung gitu lebih lama dan melibatkan lebih banyak pihak. Misalnya seperti UX researcher. Nah, perbedaan yang ketiga itu dari komponennya. Nah, komponen ini apa? Komponen dalam desain gitu ya. Jadi, komponen dari UI UX ini gitu memiliki fokus pada keindahan tampilan itu untuk UX-nya sendiri ya. Oleh sebab itu, komponennya gitu meliputi berbagai aspek visual gitu ya. Misalnya seperti yang telah dijelaskan ya, warna, animasi interaktif, tipografi, gambar dan video gitu dan lain-lain. Nah, berbeda dengan UI UX, berbeda dengan UI, UX memiliki komponen desain yang meliputi hampir seluruh komponen pada sebuah produk, mulai dari tampilan interface, navigasi, struktur desain, fitur-fitur, dan sebagainya. Nah, untuk tools pembuatan desain ini, jadi pada UI UX, alat yang digunakan untuk membuat kedua desain produk ini juga berbeda gitu ya. Dengan fokusnya untuk membuat gambar yang detail, UI memerlukan aplikasi pembuatan desain interface. Contohnya seperti yang telah dijelaskan ya, Adobe Illustrator, Plinto, Principle, FramesX, atau Figma gitu ya. Nah, di sini sementara itu di UX, desainnya itu cenderung lebih memerlukan aplikasi prototype desain yang memudahkan untuk mendapatkan feedback dari pengguna. Dengan adanya feedback dari pengguna, harapannya gitu, desain UX bisa menciptakan produk yang user friendly. Contohnya aplikasinya gitu bisa menggunakan Adobe XD, Sketch, InVision gitu dan sebagainya. Nah, untuk yang terakhir itu perbedaan di keduanya yaitu kemampuan yang dibutuhkan dari desain UI UX itu sendiri ya, memiliki tanggung jawab desain yang berbeda juga untuk membuat kedua jenis desain ini memerlukan kemampuan yang berbeda. Nah, buat kamu juga yang mau belajar gitu tentang UI UX, kamu wajib gitu untuk mengetahui beberapa skill utama yang diperlukan dalam proses pembuatan sebuah desain produk.
Nah, desainer UI juga memerlukan beberapa kemampuan dasar seperti desain, branding, desain grafis, convergent thinking, dan creative thinking. Nah, di sini juga kemampuan diperlukan untuk menciptakan desain tampilan produk yang berbeda dan menarik, namun mudah gitu untuk dioperasikan. Sementara untuk menjadi desain UX gitu, kamu perlu gitu memiliki kemampuan critical thinking, problem solving, research, analytical thinking, dan creative thinking. Nah, kemampuan-kemampuan ini juga diperlukan gitu untuk menjadi seorang desain UX gitu agar dapat mengaplikasikan metode pendekatan pada pengguna. Oke, itu ya perbedaan antara keduanya, perbedaan antara UI UX dari segi aspek tujuan, proses desain, komponen, tools, hingga kemampuan yang yang dibutuhkan dalam UI UX itu sendiri. Oke, yaitu tentang nah jika gitu kamu tertarik untuk menjadi UI UX designer ini, kamu bisa gitu memfokuskan diri pada 4 poin ini gitu. Jikapun ada lebih, berarti itu teman-teman harus lebih lagi gitu untuk mencari tahu gitu bagaimana sih menjadi UI UX designer. Nah, yang pertama ini kita untuk memulai sebagai desain UI UX ini, kamu juga dapat belajar UI UX dari dasarnya ya terlebih dahulu gitu. Sekarang juga kan udah banyak gitu ya di platform media pembelajaran yang bisa diakses gitu secara online gitu ya. Namun juga kamu bisa secara lebih matang gitu ya jika untuk mengikuti cara menjadi desain UI UX. Nih, kamu bisa menerapkan kamu bisa membekali diri juga dengan pengetahuan dasar gitu tentang desain UI UX ini, dan alih-alih langsung gitu mempelajari berbagai teori, kamu juga perlu gitu membekali diri dengan pengetahuan dasar desain UX seperti prinsip-prinsip utamanya, misalnya gitu seperti mengetahui seperti apa itu melakukan pendekatan menggunakan penggunaan dari sudut pandang psikologi. Nah, yang kedua itu kembangkan pengetahuan desain UX, atau nih yang poin kedua, praktik desain UI UX. Nah, gitu. Praktik merupakan gitu cara paling efektif untuk belajar UI UX. Kamu juga dapat mempelajari UI UX dengan melihat referensi desain di berbagai situs atau aplikasi seluler. Lakukan juga analisis komponen untuk mempertajam kemampuan kamu. Di samping itu, kamu juga dapat mencoba membuat desain menggunakan aplikasi tools desain UI UX yang telah tadi saya jelaskan ya di awal. Nah, untuk yang ketiga ini membuat portofolio gitu. Perlihatkan gitu hasil portofolio kamu di web portofolio gitu. Kumpulkan contoh-contoh desain yang kamu buat agar memudahkanmu untuk dilirik gitu calon klien atau perusahaan impian gitu. Jadi portofolio ini sangat menolong untuk kamu menjadi UI UX designer. Yang terakhir, bagikan hasil desain dan minta umpan balik gitu atau feedback. Jangan lupa untuk membagikan desain kamu gitu dan meminta umpan balik. Ini juga akan berguna sebagai bahan evaluasi agar kemampuanmu semakin matang. Oke, jika udah mempraktikkan gitu cara-cara belajar UI UX pada yang telah dijelaskan sebelumnya, jangan ragu gitu kamu untuk mendaftarkan ke perusahaan impian kamu gitu ya. Kalau misalnya kamu ingin menjadi UI UX designer. Nah, itulah yang bisa aku sampaikan di materi UI UX ini. Jangan lupa untuk belajar di platform Pestiness ini dan mempelajari banyak sekali mata kuliah tertentu ya. Oke, kita beranjak di slide terakhir ya teman-teman. Jangan lupa untuk selalu semangat gitu dalam belajar. Kalian juga bisa menonton video-video lainnya seperti pemrograman berbasis objek gitu. Nanti bisa dicari di YouTube channel kami. Terima kasih, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya.